Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan lanjutkan materi perkuliahan pertemuan ke-10 dengan judul polimorfisme. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu karakteristik lain daripada object oriented programming, yaitu inheritance. Maka sekarang materi yang akan kita bahas adalah karakteristik yang lain lagi daripada object oriented programming, yaitu polymorphism. Ya. Apakah itu polymorphism? Kalau inheritance itu adalah pewarisan. Ya, kita lihat. Apakah itu polymorphism? Dari pemahaman kata polymorphism itu kita bisa bagi menjadi dua kata, yaitu poly yang berarti banyak dan morphism yang berarti menyusun atau merangkai. Maka secara pemahaman atau pengertian dari sisi bahasanya, polymorphism itu kita bisa artikan sebagai merangkai dari yang banyak atau menyusun dari yang banyak. Ya, apa pemahamannya di dalam pemrograman berorientasi objek? Pemahamannya dalam object oriented programming adalah bahwa kita tidak perlu membuat atau mendefinisikan dari sedetil-detil mungkin jika kita ingin membuat sebuah bangunan perangkat lunak. Jika bangunan perangkat lunak itu bisa dibangun dari metode-metode atau dari kelas-kelas yang sudah ada, dari komponen-komponen yang sudah ada. Sambil gambaran sederhana seperti ini, misalnya ketika kita ingin membuat garis, maka kita bisa menyusun atau kita bisa membuat garis itu dengan cara menyusun titik-titik, ya, sejumlah titik-titik yang kita sambung-sambungkan sehingga dia membentuk sebuah garis. Jika titik-titik itu telah didefinisikan. Contoh berikutnya adalah kita bisa katakanlah membuat kotak segi 4 bujur sangkal, ya, dengan cara menghubungkan garis-garis, ya, jika garis-garis itu telah didefinisikan, maka kita hubungkan garis yang sudah didefinisikan secara dia membentuk sebuah bangunan berbentuk bujur sangkar. Berarti kita menyusunnya dari 4 buah garis yang panjangnya sama, kita rangkai membentuk sebuah kotak bujur sangkar. Itu gambarannya. Artinya bahwa ketika saya ingin membuat kotak
bujur sangkar, ya kita tidak perlu lagi mendefinisikan dari yang sekecil-kecilnya, membuat titik-titiknya, kemudian mendefinisikan garisnya, kemudian mendefinisikan empat persegi panjang bujur sangkarnya. Ya. Jadi itu pemahaman daripada polimorfisme, artinya bahwa seperti misalnya kita bisa membuat bangunan, katakanlah bangunan yang besar, itu dengan cara menyusun bangunan-bangunan yang kecil-kecil. Katakanlah saya sudah membuat bangunan-bangunan yang bentuknya kecil-kecil, yaitu sebuah kamar, ukurannya 3x3x3, jadi volumetrik, disambung-sambung ke kiri, ke belakang, disusun ke atas sehingga membentuk sebuah bangunan yang besar. Ya, itu maksud daripada polimorfisme. Ya, polimorfisme itu ya kita sebenarnya juga membahas namanya inheritance. Artinya bahwa karena inheritance itu konsepnya mewariskan atau penurunan kelas-kelas, maka di sini pun kita berbicara tentang penurunan kelas-kelas. Ya, penurunan kelas-kelas. Tetapi metode-metode yang telah terdefinisi di kelas-kelas yang lain, kita tinggal panggil untuk membentuk metode yang baru di kelas yang lain. Jadi katakanlah satu kelas A didefinisikan metodenya seperti ini, kemudian kelas B didefinisikan metodenya seperti ini, kemudian di kelas C didefinisikan metodenya seperti ini. Maka di kelas D, katakanlah misalnya saya tinggal menggabung metode yang ada di kelas A, digabungkan ke metode yang ada di kelas B, digabungkan dengan metode yang ada di kelas C. Bagaimana teknik penggabungannya, bagaimana cara menggabungkannya, bagaimana bentuk propagasinya, yaitu tentu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi bahwa di kelas D kita tidak perlu mendefinisi dari awal metode tersebut karena kita bisa mengambilnya dari kelas A, dari kelas B, dari kelas C. Jadi maksudnya seperti itu. Oleh karena itu pembicaraan tentang polimorfisme itu juga adalah pembicaraan tentang inheritance. Maka di bagian awal ini ya saya sengaja mengambil contoh kasus yang dibuat di inheritance. Ya, tetapi apakah ini ideal, cukup ideal atau tidak, ya kita bisa perlihatkan nanti. Katakanlah ya mungkin kurang ideal, apakah ada metode-metode yang bisa diambil dari kelas yang lain, yaitu nanti kita akan lihat. Ya, cuman saya ingin memperlihatkan di sini bahwa pembicaraan kita tentang polimorfisme itu sesungguhnya juga adalah pembicaraan tentang inheritance. Ya, jadi beberapa objek dalam satu hierarki bisa jadi memiliki metode yang sama. Namun implementasinya bisa berbeda-beda. Jadi perhatikan, mungkin sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa sejumlah metode yang namanya sama, tetapi memiliki implementasi maupun unjuk kerja yang berbeda-beda, itu disebut dengan overloading. Ya, overloading.
Sementara bisa juga terjadi bahwa kita mendefinisikan sejumlah metode dengan nama yang berbeda-beda, tetapi isinya sama. Jadi sejumlah metode dengan nama yang berbeda-beda, tetapi unjuk kerjanya semuanya sama. Maka itu kita sebut dia sebagai overriding. Jadi yang satu namanya overloading, nama sama unjuk kerja berbeda-beda. Yang satu namanya overleading, nama berbeda-beda tapi unjuk kerjanya sama. Ya. Dicontohkan di sini adalah geometri dengan metode drawing. Ya, drawing itu menggambar ya. Drawing menarik garis. Implementasinya di objek kotak berbeda dengan implementasinya di objek lingkaran atau segitiga. Artinya bahwa ketika kita membuat kotak, itu cara menarik garisnya berbeda. Ya, jadi kalau kita membuat kotak, menarik garisnya ke arah horizontal, kemudian vertikal, horizontal lagi, vertikal lagi. Tetapi ketika kita ingin membuat lingkaran, perhatikan bahwa lingkaran itu tidak muncul bulat begitu saja. Di dalam pemahaman komputer, lingkaran itu tidak ada. Ya. Dia komputer sama sekali tidak mengenal yang namanya lingkaran. Yang dia kenal adalah menghubungkan garis-garis. Jadi kalau menghubungkan garis-garis yang terus berbelok, belok, maka akhirnya ketemu dengan garis awal, membentuklah sebuah lingkaran. Ya, berapa jumlah garis yang kita hubungkan untuk membentuk sebuah lingkaran, itu akan menentukan mulus tidaknya lingkaran tersebut. Ya. Jadi dalam pandangan kita melihatnya lengkungnya itu mulus sama sekali. Kita tidak melihat belokan-belokan di sana. Ya, artinya kita tidak melihat garis-garis. Padahal itu lingkaran itu adalah sambungan garis-garis. Kalau sambung-sambungan itu garisnya sangat-sangat pendek, maka kita akan melihatnya sangat mulus. Tetapi kalau sambungan-sambungan itu panjang-panjang, misalnya dibentuk dari 20 garis, ya akan kelihatan sudut-sudutnya. Tapi kalau sejuta garis, ya tidak akan kelihatan lagi, karena kita akan melihatnya sebagai kelengkungan. Maka telah dipelajari maka kita pelajari di apa itu yang namanya metode numerik atau aljabar linear. Jadi perlu dipahami bahwa di dalam komputer ya, di dalam teori computing ya, itu yang dikenal adalah aljabar linear ya, dengan maksud bahwa semua problem itu dibawa ke bentuk linear. Karena bentuk yang lengkung itu dibangun dari bentuk-bentuk yang linear. Maka mahasiswa belajar aljabar linear. Ditambah dengan metode numerik. Ya, jadi perpaduan antara aljabar linear dengan metode numerik itu, itulah yang membuat kelengkungan. Ya, itu yang membuat kelengkungan. Contoh yang lain adalah objek hewan dengan metode suara. Ya, hewan. Jadi suara hewan menurunkan hewan lagi. Ya, mungkin katakanlah satu hewan mungkin di alam ini berasal dari satu hewan. Ya. Bahkan manusia juga berasal dari satu hewan. Ya, apakah itu benar atau tidak? Ya, wallahu a'lam. Kita tahu bahwa manusia lahir dari manusia. Tetapi dari teori evolusi dikatakan bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari satu induk yang sama.
Ya, hewan ya dari sisi pemrograman ya bisa saja kita katakan bahwa ada kelas hewan sebagai induk, tapi kemudian menurunkan kelas angsa, ya kelas angsa sebagai turunan, kelas mamalia sebagai turunan, kelas melata sebagai kelas turunan, kelas karnivora dan lain-lain. Dan kemudian di dalam konsepnya juga kelas-kelas tersebut menurunkan subkelas yang lain. Nah, itu bisa di dalam pemrograman. Kemudian implementasinya di objek, suara kucing berbeda dengan suara harimau dan seterusnya ya. Itu tadi itu dari sisi suara ya. Kondisi di mana sebuah perintah direspon berbeda-beda oleh berbagai objek disebut dengan polimorfis. Ya, saya kira sudah cukup jelas ya. Bagaimana kita memahami polimorfisme seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Ya, ini adalah contoh pemrograman. Ya, pemrograman ini kita bisa coba bahwa di sini ada kelas hewan, tetapi dia tidak memiliki atribut. Ya, tidak ada atributnya. Dia hanya memiliki metode. Metodenya adalah suara. Kemudian, ya, jadi karena kita berbicara tentang perilaku bukan pada sifat. Karena kita tidak melihat dicantumkan di sini sifat, yang dicantumkan adalah perilakunya, yaitu suara, di mana di sini untuk kucing, ya sebagai turunan hewan suaranya mengeong, harimau suaranya mengaung dan seterusnya, yaitu sah-sah saja di dalam bahasa pemrograman. Ya, kadang-kadang ya kita tidak melihat keselarasannya dengan dunia yang nyata, karena kita tidak sebagai kucing itu adalah hewan dari sisi bahasanya, benar. Harimau adalah hewan. Ya, maka di dalam pemrograman dibawa ke konsep perilaku suara. Oke, saya kira ini contoh program. Ya, ada beberapa program hitung geometri. Ini nanti kita akan coba, ya nanti kita akan coba di perang hitungnya. Tetapi yang paling penting di sini adalah memahami apa itu polimorfisme. Ya, jadi di sini ada hitung geometri. Di contoh ini lagi ada hitung geometri di mana ada radius, ada panjang. Ya. Kemudian ada hitung luas selubung. Jadi perhatikan di manakah posisi polimorfismenya. Jadi perhatikan di sini bahwa dari atribut radius dan panjang itu terhitung luas selubung. Luas selubung, ya, luas selubung itu adalah luas yang membentuk batangannya, sementara ada luas penampang. Ya, jadi ada luas penampang itu yang atas bawah daripada tabung. Atas bawah. Jadi 2 penampang tambah 1 selubung. Oleh karena itu, maka menghitung luas seluruh permukaan daripada tabung, perhatikan bahwa menghitung permukaan, luas permukaan daripada seluruh tabung adalah luas selubungnya ditambah dengan 2 kali luas penampangnya. Tapi kalau luas penampang sudah dikalikan dengan 2, maka berarti bahwa luas permukaan daripada seluruh tabung itu sama dengan luas selubung ditambah dengan luas penampang. Nah, itulah bentuk polimorfisme daripada inheritance ini. Ya, daripada inheritance ini. Bahwa kita mengambil untuk menghitung luas seluruh permukaan daripada tabung,
kita tinggal mengambil metode yang dimiliki oleh luas selubung ditambahkan dengan metode yang sudah didefinisikan oleh luas permukaan. Maka luas permukaan seluruh tabung adalah luas selubung ditambah dengan luas penampang. Itulah bentuk polimorfisme daripada inheritance geometri, itu geometri. Saya kira itu tambahannya, ya. Ini bisa kita lihat di program ini bisa diuji, apakah itu bisa atau tidak, ya silakan diuji. Nanti kita lihat di praktikumnya, apakah ini bisa atau tidak. Saya kira tambahan untuk polimorfisme sebagai pelengkap, ya, sebagai untuk melengkapi 3 perilaku daripada object oriented programming, yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Saya kira itu saja yang saya bisa dijelaskan di pertemuan ini. Kemudian kita akan lihat semua yang dijelaskan pada teori ini, kita bisa lihat di praktikumnya. Ya, saya kira demikianlah pembahasan tentang polimorfisme. Kita akan akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.